Nah di sana tuh di desa mereka ini sosok Kambe itu betul-betul ditakuti kali karena konon mereka suka memangsa hewan ternak dan juga manusia. Dari anak kecil sampai orang tua pun disikat nih sama si Kambe ini. Entah tujuannya apa, tapi wak mungkin juga untuk memperkuat ilmu hitam yang dia tekuni atau mungkin ada tujuan lain. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Lagi pada ngapain wawak semua? Udah makan malam? Buat yang belum makan, siapin dulu piring kalian wak, atau siapinlah asupannya. Karena seperti biasa ini di malam Jumat ini aku akan hadir kembali dengan menemani kalian untuk membawakan satu kisah horor wawak part 337. Nah di KW malam ini wak, aku mau ngajak kalian untuk pergi ke hutan Kalimantan di era tahun 1940-an. Masa ketika warga ini sering sekali tinggal di pondok-pondok kecil hutan untuk ngurus ladang. Di kalangan masyarakat sana wak, di masa itu ya, ada satu petuah penting yang betul-betul ditanamkan ke anak mereka, yaitu petuah untuk jangan bersikap keras kepala atau yang dalam bahasa mereka disebut kemerawahan. Kenapa? Karena sikap ini tuh bukan cuma soal nakal biasa aja wak, tapi dipercaya bisa mengundang sosok-sosok menyeramkan dari dalam hutan yang mereka sebut Kambe. Sekali aja petuah itu dilanggar, akibatnya bisa fatal. Dan inilah yang dialami sama keluarganya Wawa, di mana pada suatu malam mereka ini hampir celaka karena teror Kambe ini. Penasaran apa yang terjadi dan apakah mereka semua bisa selamat? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Lia dari Kalimantan Tengah. Halo Kak Lia. Nah, jadi kisah ini tuh adalah cerita legend yang disampaikan turun-temurun dari keluarga aku, Nadia. Kejadiannya pada tahun 1940-an, Wak, dan dialami langsung sama neneknya si Lia yang bernama Nenek Ima. Dan untuk memudahkan cerita tanpa mengurangi rasa hormat, aku di sini akan langsung sebut namanya aja ya, Ima gitu. Nah, jadi Wak, ceritanya pada masa itu masyarakat Kalimantan Tengah ini banyak yang ngebangun pondokan wak di tengah hutan. Bentuknya macam rumah panggung khas rumah-rumah suku Dayak gitu. Dan sebenarnya wak, mereka ini punya rumah di desa, punya rumah masing-masing. Tapi karena setiap hari mereka bekerja menggarap ladang di hutan, jadi dibangunlah itu pondokan-pondokan ini biar mereka nggak perlu bolak-balik ke rumah. Bahkan kalau kerjaan di ladang lagi banyak wak, mereka bisa nginep di pondok ini atau di pondokan ini sampai berhari-hari. Jadi pondokan ini macam rumah keduanya mereka lah gitu. Nah begitu juga dengan keluarganya Ima wak. Waktu Ima berusia 14 tahun, dia sering tuh ikut nginap di pondok ini sama bapak dan mamanya. Nah biasanya Ima ini rajin ngebantuin orang tuanya ini di ladang, atau kalaupun lagi senggang, Ima juga sesekali main ke pondokan milik keluarga teman sebayanya yang bernama Indah. Kebetulan pondokannya Indah ini juga berada tidak terlalu jauh dari pondokannya si Ima, pondokan Ima berkeluarga. Nah suatu hari seperti biasa Ima izinlah ke mamanya untuk main ke tempatnya Indah. Tapi karena hari itu udah terlalu siang, mamanya negur, ini udah jam berapa ini Ima, kok baru mau main sekarang? Ima bilang, kan masih siang Ma, masih boleh lah main. Iya, tapi kalau udah kasihkan main biasanya kok tuh lupa waktu. Kalau nanti pulangnya kesorean gimana? Enggak kok Ma, Ima cuma main bentar aja kok, katanya. Kemarin juga kamu bilangnya mau main bentar, tapi tetap aja kamu lama pulangnya. Udahlah besok aja lah mainnya. Mamanya, ayolah Ma, udah janji nih aku. Aku juga janji, aku cuman bentar aja kok, kata si Ima. Oh mulai kok ya, mulai susah dibilangin kamu ya. Kemerawaan ya kamu. Hah, kata mamanya. Nah FYI Wak, kemerawaan ini artinya keras kepala, bandel, susah dikasih tahu lah gitu. Dan di masyarakatnya mereka, sikap kemerawaan ini dipercaya bisa mancing energi negatif sampai bisa bikin seseorang itu ditimpa musibah. Jadi nggak boleh kemerawaan. Makanya sifat ini tuh betul-betul dihindari kali Wak. Nah meski si Ima ini udah dinasehatin berulang kali sama mamanya untuk jangan bersikap kemerawaan ini Wak, atau bersikap keras kepala, tapi tetap aja Ima ini ngotot mau tetap main ke pondokan si Indah. Akhirnya mamanya bilang, ya udah pergilah ke sana. Tapi kalau nanti pulangnya ke sorean, udah kok nggak usah pulang ke rumah. Mending langsung kok sekalian nginap di sana aja ya. Jangan nekat pulang sendirian, apalagi kalau udah malam ya. Ingat bahaya tuh. Nah tentu ada alasan Wak, kenapa mama ini ngelarang si Ima pulang sendirian malam-malam. Karena selain karena suasana hutan yang pastinya gelap dan sepi, mama ini juga khawatir Ima ketemu sama Kambe atau hantu Wak. Kambe ini memang artinya hantu. Macam di KW 328 kemarin tuh loh. Aku kan juga sempat cerita soal Kambe Raung kan. Nah, Raung itu artinya peti,
Kambe Raung artinya hantu peti. Tapi sosok Kambe di KHW ini bukan Kambe Raung Wak ya, ada lagi nih Kambe yang lain. Nah jadi di tempat tinggalnya Ima ini Wak diyakini ada Kambe atau ada hantu yang sering keluar malam-malam untuk nyari mangsa. Dan sama kayak Kuyang Wak, si Kambe ini juga makhluk jadi-jadian dari manusia yang belajar ilmu hitam. Wujudnya pun campuran manusia sama binatang katanya Wak. Badannya manusia tapi nanti kepalanya macan, kambing, monyet atau yang lainnya. Atau bisa juga badannya yang utuh macam manusia, cuman dia ini punya anggota tubuh yang mirip macam hewan, kayak ada ekornya, ada tanduknya, ada taringnya dan lain-lain. Nah di sana tuh di desa mereka ini sosok Kambe itu betul-betul ditakuti kali karena konon mereka suka memangsa hewan ternak dan juga manusia. Dari anak kecil sampai orang tua pun disikat nih sama si Kambe ini. Entah tujuannya apa, tapi Wak mungkin juga untuk memperkuat ilmu hitam yang dia tekuni atau mungkin ada tujuan lain. Tapi Kambe itu memang memangsa hewan sama manusia gitu, makanya mamanya takut kali. Oke, balik lagi ke ceritanya. Nah setelah dapat izin dari mama Wak, Ima pun langsunglah pergi ke pondokannya Indah. Ima janji buat main bentar aja ya kan. Tapi sesuai dugaan, Ima dan Indah malah keasikan sampai lupa waktu. Tanpa sadar hari sudah terlalu sore. Akhirnya ngikutin nasihat mamanya, Ima minta izin nih ke keluarga si Indah untuk nginap di sana 1 malam. Untungnya diizinin sama keluarganya Indah. Waktu itu di pondokannya Indah ini Wak ada 4 orang. Ada Indah, ada ibunya Indah, sama ada 2 adiknya Indah yang masih kecil. Namanya Dita, satu lagi Echa, perempuan semua. Nah karena Ima ini mau nginap Wak, totalnya ya udah jadi 5 orang ya kan. Sedangkan bapaknya si Indah kemana? Bapaknya Indah malam itu lagi nggak ke pondokan Wak, karena dia lagi ada urusan di desa. Kemungkinan pun baru balik ke tempat mereka beberapa hari lagi. Oke, dah lah tuh. Akhirnya singkatnya setelah langit gelap, mereka berlima pun kumpul untuk makan malam. Sambil melahap masakannya Ibu Indah Wak, mereka sesekali juga bercanda. Sampailah suasana di sana jadi ramai. Apalagi nih kedua adiknya Indah itu, kata nenek aku, nah dia si Dita sama si Echa ini memang usil dua-duanya. Dan pas mereka lagi makan ini, si Echa itu nanya, bapak pulang hari ini nggak ya Bu? Kata si Echa. Nah dicengin sama si Dita, enggak weh, bapak masih lama pulangnya. Syukurin kok Echa, kok sendirian malam ini, syukurin, digituin sama si Dita. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena si Echa ini memang aslinya dekat kali sama bapaknya Wak. Kalau tidur memang suka sama bapaknya. Makanya waktu dibercandain kayak gitu sama si Dita, Echa ini macam-macam ngambek gitu lah, maklum lah kan anak kecil. Kenapa lah kakak nih, enggak kok bapak bentar lagi pulang kok, Echa pokoknya mau bobo sama bapak katanya. Kata siapa bapak balik? Masih lama kok. Makanya aku siap-siap lah, aku tidur sendiri kok. Kata gitu. Apa sih kakak nih gitu? Awas weh nanti ada Kambe, kata Dita. Dita, apa ngomong kayak gitu? Kata si Echa. Makin lama Dita sama si Echa ini makin berisik Wak. Indah coba ngelerai, adek, udah lanjut makannya, jangan berisik katanya. Tapi teguran Indah ini nggak mempan Wak. Mereka tetap juga ribut, apa weh nggak pulang bapak nggak pulang, gitu-gituin kan. Akhirnya gantian ibu mereka yang negur. Dita, Echa, kan udah ditegur sama kakak, jangan berisik, kok masih ribut juga sih? Awas ya, jangan sampai kalian kemerawaan. Katanya jangan sampai kalian keras kepala lagi. Kalian tahu kan apa akibat kalau kemerawaan, kata mamanya. Nah dengar teguran ibunya, berdua tuh langsung terdiam Wak. Suasana yang awalnya riuh berisik itu berubah hening. Dah gak lama, beberapa menit kemudian lah itu, tiba-tiba terdengar ada yang ngetok pintu dari luar, pintu pondokan ini. Spontan mereka langsung saling tatap lah kan. Siapa tuh Mak? Kok tumben ada yang malam-malam kayak gini, kata si Indah. Terus si Dita inisiatif bangun. Udah biar Dita aja yang ngecek katanya. Di situ Dita nggak langsung ngebuka pintunya Wak, tapi dia ngintip dulu dari jendela pondokan. Lalu di detik itu juga Dita bilang, Bapak kok udah pulang? Nah denger itu Echa nyaut, bohong kakak, tadi aja kakak bilang si bapak masih balik masih lama balik ya. Iya betulan Ca, bapak Ca, tengoklah sendiri kalau nggak percaya, kata si Dita. Nah ibu langsung bangun buat ngecek langsung betulan bapak apa enggak. Dan dari jendela ibu ngelihat bahwa memang betulan ada bapak di situ lagi berdiri di terasnya pondok. Dan sama seperti Dita, bapak juga kaget, ibu juga kaget, kok bapak tiba-tiba pulang? Ini lebih cepat nih dari jadwal yang seharusnya nih. Bapak kan kemarin bilang urusan desa banyak dan kemungkinan bapak baru baliknya beberapa hari ke depan. Apa mungkin udah selesai kali ya urusannya, makanya cepet-cepet pulang ke pondok nih, kata ibu. Nah takut ada apa-apa sama bapak, ibu pun langsung ngebukain pintu Wak. Udah pulang Pak, kok tumben cepat, ada apa katanya. Nah anehnya wajah bapak diam Wak. Diam, mukanya pucat, tatapannya kosong. Terus di situ Indah, Dita, Echa sama Ima yang lagi mau nginap ini langsung salam nih ke bapak ya kan. Nah waktu salam ini pun bapak diam-diam aja Wak. Tapi habis salaman anak-anak ini heran, kok tangan bapak dingin kali? Ibu jawab, mungkin bapak kecapean kali. Udah, kalian kalau sudah selesai makan langsung masuk kamar ya, langsung tidur biar gantian bapak yang makan. Kasihan bapak habis jalan jauh, kata si ibu. Nah dah tuh akhirnya mereka buru-buru selesaikan makanannya. Bapak tunggu di pondokan bagian depan. Dan selesai mereka langsung masuk kamar.
karena pondokannya memang nggak terlalu besar, Wak. Di dalamnya pondokan tuh cuma ada 2 kamar aja. Satu kamar bapak sama ibu dan satu lagi kamar anak-anak. Jadi Indah, Dita, Eca sama Ima udah selesai makan tadi, dia tidurlah satu ruangan berempat di sana. Nah setelah anak-anak masuk kamar, Wak, tersisalah ibu sama bapak ini berdua aja di depan itu kan. Ibu lalu nyiapin segelas kopi, Wak, sama beberapa pisang rebus untuk bapak. Ibu bilang, Pak, tadi ibu nggak masak banyak, Pak, soalnya ibu kira kan bapak nggak balik malam ini. Nih Pak, buat ganjel perut, bapak makanlah pisang rebus ini ya. Ini juga ada kopi, biar ibu masak lagi katanya. Entah kenapa di situ bapak ini masih diam aja, Wak. Masih diam. Akhirnya tanpa nunggu jawaban bapak, ibu pun langsunglah ke dapur buat masak. Nah pada zaman itu, Wak, masak itu masih pakai kayu bakar gitu. Dan waktu dicek ternyata kayu bakar di atas ini lagi habis. Ibu harus keluar nih, turun ke bawah ke kolong rumah panggung itu buat ngambil kayu bakar cadangan ya kan. Nah pas ibu mau keluar, Wak, ibu tuh sempet ngelewatin bapak lagi. Dan di situ ibu ngelihat gelagat bapak ini masih aneh, Wak. Jadi bapak tuh cuman duduk diam gitu sambil dia macam pegang kopi. Dipegang aja kopi itu, gak diminum sama dia, Wak. Gitu kan. Nah nengok itu ibu, ya udah ibu jalan aja. Tapi pas ibu udah nyampe di bawah, ada lagi ngambil kayu bakar cadangan tadi tuh, perasaan ibu langsung nggak enak. Kok kayak gitu bapak ya? Itu betulan bapak apa bukan nih? Gak pernah ya bapak kayak gitu. Akhirnya diam-diam di situ, Wak, ibu coba ngintip bapak dari celah-celah lantai. Jadi permukaan lantai pondok ini kan memang gak terlalu mepet-mepet kayunya ya kan. Makanya ada celah lainnya untuk ibu nengok ke atas, nengok ke bagian bapak. Lalu dari celah-celah itu, Wak, kelihatan jelas kalau bapak ini bukan megang ini lagi, Wak. Tapi dia minum kopi tuh beringas loh. Kayak gitu. Padahal kopi panas sekali itu. Tapi di situ bapak bisa ngabisin kopinya dalam sekali teguk aja. Kata dia gitu. Dan nggak cuma itu aja, Wak, bapak ini juga disantapnya pisang rebus tadi dengan geragas gitu loh. Macam orang kelaparan kali. Sadar ada yang nggak beres, ibu terus merhatiin bapak dengan teliti. Astaga kayak gitu kan. Bahkan ibu sampai pindah-pindah tempat di bawah itu, Wak, biar bisa ngintip bapak dari segala arah. Pindah ke sini depan, ditengok lagi, dia pindah kayak gitu. Nah pas ibu perhatiin bapak dari belakang bagian bapak itu, Wak, betapa kagetnya ibu karena ternyata si bapak ini punya ekor, Wak. Punya ekor panjang kali ekornya dan menjuntai juga macam monyet. Astagfirullah, bukan bapak ini, bukan Kambe nih, kata kayak gitu. Wow, di situ udah panik kali ibu tuh. Walaupun posisinya ibu ada di luar pondok dan Kambe itu ada di dalam pondok, ibu tetap nggak bisa kabur gitu aja. Karena kan semua anaknya sama termasuk si Ima masih di kamar, masih di atas kan, masih di pondok. Ibu harus nyelamatin mereka dulu. Di situ akhirnya ibu berusaha tenang dan mencari solusi. Aduh, kayak gimana nih? Aduh. Nah nggak lama, ibu dapat ide, Wak. Jadi si sosok Kambe ini kan punya ekor panjang, ekornya juga menjuntai di celah-celah lantai kayu itu, Wak. Nah rencananya ibu tuh mau ngikat ekor itu ke tiang pondokan ini pakai tali, biar kalau ada apa-apa si Kambe ini nggak bisa ngejar mereka. Udah aku ikat aja lah dia nih. Nah, sebelum ngelakuin itu ibu berdoa dulu, dia minta pertolongan pada Allah ya kan, tolong aku ya Allah gitu. Nah terus ibu langsung ngambil segenggam tanah, terus diusapin ke perutnya sambil dia bilang, kami dari tanah dan kembali ke tanah. Kami dari tanah kembali ke tanah. Kami dari tanah kembali ke tanah. Nah, kalimat yang ibu ucapkan itu, Wak, bukan kalimat sembarangan rupanya. Di masyarakat mereka, kalimat ini tuh dianggap sebagai penangkal dari bahaya, dari guna-guna, dari santet dan juga dari semacamnya. Kalimat itu bermakna semua manusia akan kembali ke tanah dan yang berhak menentukan hidup matinya seseorang hanyalah Tuhan, hanyalah yang Maha Kuasa, hanyalah Allah. Jadi selagi masih sama-sama manusia, kita nggak perlu takut. Kambe ini kan memang makhluk jadi-jadian kan, Wak. Dia makhluk jadi-jadian yang mendalami ilmu hitam ya kan. Berarti aslinya dia juga manusia. Maka dengan mengucapkan kalimat sakral itu, ibu berdoa semoga dia diberikan keberanian dan juga keselamatan untuk bisa ngelawan si Kambe itu. Kami dari tanah balik lagi ke tanah gitu kan, Wak. Adalah tuh akhirnya singkatnya setelah selesai berdoa, ibu langsung ngelakuin rencana tadi, Wak. Dengan hati-hati ibu tariklah itu ekor si Kambe nih, diikatnya lah ke tiang pondok pakai tali, Wak. Dan untungnya si Kambe ini nggak sadar kalau si ibu tuh udah tahu dia ini siapa gitu loh. Bahkan sampai ekornya selesai diikat aja, Wak, Kambe ini masih makan pisang rebus tadi, dia nggak nget sama sekali. Diikat sama ibu kan. Tas. Setelah pasti ini ketannya kuat, Wak, ibu pun langsung nyari tangga nih untuk manjat ke jendela kamar anak-anak. Ada tangga panjang memang. Dia pergi ke jendela anak-anak tuh, terus manjat dia.
Ibu nggak balik masuk ke dalam pondok lewat pintu utama, Wak. Enggak. Rencananya ibu mau bawa kabur anak-anak lewat dari si jendela itu. Nah, udah manjat ya kan depan jendela, diketok lah. Diketok pelan nih. Nak, buka nak. Ibu ini. Nak, gitu. Dan untungnya belum tidur mereka semua, Wak. Gak lama, Ima duluan yang ngebuka ini, neneknya Wawa. Ibu yang ngebuka, Ima yang buka jendela ya kan. Ibu, ngapa ibu di situ? Nggak mama depan jendela langsung lah Indah Dita sama Cai. Ngapa, Mak? Ngapa langsung ngerubung ke sana? Ibu langsung bilang, "Dah, diam. Cepat, kalian keluar satu persatu dari sini ya. Kita harus pergi dari sini. Yang di luar tadi bukan bapak, itu kambing. Kita bisa mati nih kalau tetap di sini." Dengar itu apa nggak ketakutan semua mereka, nggak nangis. Aduh, gimana nih bu? Udah tenang. Tadi udah ngikat ekor kambing itu ke tiang biar dia nggak bisa ngejar kita. Udah jangan nangis, nanti kambing itu dengar. Udah sekarang keluar dari satu-satu ya. Udah tuh kira satu persatu mereka, Wak, keluar lah itu lewat jendela, turun pakai tangga itu kan. Indah yang paling belakang. Nah, pas Indah baru aja mau turun nih, tiba-tiba kambing di luar itu ketawa tebak-tebak. Tapi kok dia melengking macam suara kuda tuh loh. Kencang kali sampai bergetar pondok tuh, Nat, kata nenekku. Ya Allah, dia sadar nih, Mak. Dia sadar nih. Udah, sudah cepet kabur, kata Mama. Emang dia tunggu di bawah. Indah langsung buru-buru turun tangga dan kumpul itu sama yang lain ya kan. Mereka semua udah kumpul di bawah tuh. Nah, lalu di saat yang sama, Wak, terdengar suara dentuman langkah kaki yang mendekat ke pintu kamar. Situ ibu langsung ngambil tombak, untung ada tombak di sana buat jaga-jaga ya kan. Sambil nenteng tombaknya, ibu naik lagi, Wak. Naik lagi ke jendela pakai tangga tuh ke kamarnya mereka ini. Naik lagi kan, set. Nah, pas nyampe di tangga paling atas, di saat yang sama, dar, si kambing dobrak itu pintu kamar mereka. Ketawa kuda tuh lah. Mana kalian? Di situ ibu udah berhadapan langsung, Wak, sama si kambing. Dan kali ini dia udah berubah wujud, bukan lagi menyerupai bapak, melainkan dia menampakkan wujud aslinya. Badannya besar, bulunya hitam lebat, kepalanya monyet, Wak. Kepalanya monyet, taringnya panjang kali dan matanya merah menyala. Diginiin sama ibu, aku nggak takut sama kau ya, setan. Jangan kau ganggu lagi. Ketika mau pakai tombak ini mati kau ya. Gitu kan, nggak ada takut-takutnya mama siapa ini, mama Sinda. Ketawa aja si kambing itu nggak takut, Wak. Dia ketawa sambil berjalan ke arah si ibu. Tapi pas jaraknya cuma tinggal beberapa meter lagi nih ke depan ibu, berhenti si kambing itu. Nggak bisa maju dia. Udah mentok dia. Karena ekornya diikat di tiang sama si ibu. Kata mama, kata ibu, bisa maju kan? Nah, rasalah tuh. Ngamuk si kambing kayak gitu, Wak. Teriak-teriak, wah, macam ngebrontak itu dan berusaha menerkam si ibu yang ada di depan ini. Ibu langsung berdoa minta pertolongan sama Allah ya kan. Dan habis itu, Wak, ibu kan pegang tombak tuh. Pas dilempar sama ibu tombak itu sampai nancap tepat di perutnya si kambing. Wow, meraung-raung lah si kambing ini. Dan selagi si kambing ini kesakitan, ibu langsung cepat-cepat turun dari tangga itu, lalu menggandeng semua anaknya termasuk si Ima untuk lari. Lari, kata ibu kayak gitu. Saking paniknya, Wak, mereka nggak sempat bawa obor. Mereka lari tanpa arah menembus kegelapan sambil teriak-teriak minta tolong ke tetangga sekitar. Nah, jarak antara pondok ini kan memang lumayan jauh, Wak. Tapi karena hari itu udah malam dan suasana juga hutan ini lagi sunyi-sunyinya, harusnya suara jeritan mereka ini kan bisa terdengar kemana-mana ya kan. Tapi sayangnya, Wak, setelah berlari kurang lebih 15 menitan gitulah, belum ada tetangga yang keluar untuk nolongin mereka. Nggak ada. Entah mungkin mereka malah nyasar dan malah lari menjauh dari pondokan warga, kan nggak ada yang tahu juga kan. Orang gelap kali nggak bawa obor. Di situ mereka betul-betul nggak tahu arah tuh mau kabur kemana. Sampailah tiba-tiba dari tengah kegelapan itu mereka dengar ada suara anjing ngegonggong, Wak. Ya, ada suara anjing dan suaranya familiar kali. Ima bilang, neneknya, Wak, itu suara anjingku tuh. Itu suara si Asuy itu. Asuy, aku di sini, Asuy. Namanya memang Asuy, Wak. Suara teriakan Ima dan gonggongan Asuy ini, Wak, terdengar bersaut-sautan lah di hutan itu kan. Makin lama suaranya si Asuy ini makin mendekat, sampai akhirnya mereka betulan ngelihat Asuy berlari ke arahnya mereka. Wah, itu Asuy. Asuy, tolong kami, tunjukin kami jalan keluar dari sini, kata si Ima kan. Nah, seolah ngerti maksud ucapannya Ima, Asuy pun langsung balik badan dan berlari menunjukkan jalan, Wak. Mereka berlima pun ngikutlah Asuy dari belakang, Wak. Dan setelah beberapa jauh, akhirnya mereka ngelihat ada banyak sekali cahaya obor yang menyala-nyala di depan mereka. Nah, obor-obor itu ternyata berasal dari para tetangga yang ternyata juga sudah dengar suara teriakan mereka dan juga keluar buat nyariin mereka, Wak. Cuma tuh dicari mereka nggak ketemu nih, karena mereka juga kan nggak bawa obor ya kan. Jadi mereka kejar-kejaran sama suara. Tapi untungnya ketemu tuh. Nah, mamanya Ima juga ada di antara tetangga-tetangga itu, Wak. Sambil nangis, Ima langsung berlari meluk lah mama. Mama, Ima takut ada kambing. Udah nak, tenang ya. Kamu udah selamat kok. Ada mama, udah tenang, kata gitu. Nah, sambil nenangin Ima, mama pun merhatiin kondisi Ima yang udah lusuh kali dan badannya udah penuh luka lecet gitu loh, gara-gara gores sama ranting.
Kondisinya Indah, ibunya Indah, Dita sama Ica juga kurang lebih sama berantakannya. Udah Bu, ibu tenang, udah duduk dulu deh. Udahlah si Dita masih Ica menangis-nangis ya kan. Nah, setelah mereka udah agak tenang ini, barulah para tetangga nanya ke ibunya Indah tentang apa yang sebenarnya terjadi di situ. Diceritain lah situ semua sama si ibu Indah ya kan, mulai dari bapak yang tiba-tiba pulang cepat ini, gelagat bapak yang udah agak aneh, terus ketahuan lah kok ternyata bapak ini bukan bapak tapi kambe, dan ibu juga udah ngikat ekor si kambe itu di tiang pondok. Terus terakhir ibu bilang, kambe itu masih di pondokku. Dia kesakitan gara-gara sempat kutusuk perutnya pakai tombak. Tolong Pak, tolong kami Pak. Saya takut kambe itu berhasil kabur, terus malah ngejar kita ke sini, kata si ibu. Nah setelah nyimak semua itu, bapak-bapak ini pun bilang, oke Bu, kita susul aja langsung ke pondok itu. Kita tangkap kambe itu. Iya betul-betul, setuju kata bapak-bapak ya kan. Adalah tuh akhirnya mereka berbondong-bondong lah ini. Ibu nggak ikut ya, cuma bapak-bapak aja. Mereka berbondong-bondong ke pondoknya Indah. Sementara Indah, Ibu, Dita, Eca, Ima diungsikan ke pondok warga yang lain yang memang dekat dari temuan mereka. Nah di situ ibu nggak tahu tuh apa yang mau dilakukan sama bapak-bapak tadi untuk melawan si kambing yang masih tertahan di pondoknya itu, nggak tahu. Ibu cuma bisa menunggu sambil harap-harap cemas aja. Nah terus beberapa jam kemudian setelah langit udah mulai agak terang lah ini, bapak-bapak tadi akhirnya balik nih Wak ke tempat mereka. Si bapak-bapak ini bilang, Bu, waktu kami sampai di pondok, kambing itu masih ada Bu. Masih ada dari sana, masih hidup ya. Kami udah nyoba banyak cara untuk ngabisin dia Bu, tapi nggak berhasil. Akhirnya kami nggak punya pilihan lain Bu. Apa Pak? Mohon maaf ya Bu ya. Pondok terpaksa kami bakar sampai habis Bu. Kami tunggu sampai apinya padam Bu. Makanya agak lama. Kami memang tunggu terbakar semua sampai mati semua. Sampai padam semua. Dan setelah semuanya jadi abu, sosok kambe di dalam tubuh nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kami udah nengok dia nggak kabur kemana-mana. Nggak ada yang keluar dari pondok. Tapi nggak ada lagi. Tapi kami juga nggak dengar suara teriakan juga sih Bu. Tapi yang jelas waktu udah padam, udah jadi abu semua, kami cek udah nggak ada lagi kambingnya Bu. Kemungkinan dia udah kebakar, kata gitu, udah jadi abu betulan. Nah di situ Bu cuma bisa pasrah dan mencoba ikhlas. Gitu ya Pak. Nggak apa-apa lah Pak. Nggak apa-apa pondokku kebakar. Asalkan aku, anak-anak aku sama warga di sini pada selamat semua, kata si ibu. Tapi beda halnya sama Indah di Taecawa. Pas mereka tahu pondok mereka terbakar atau dibakar nih ya, langsung nangis sesenggukan bertiga itu. Mereka ngerasa bersalah lagi. Ibu, maafin kami Bu, kami kemerawaan Bu. Kami nggak nurut kata-kata ibu. Tadi malam kami bercanda kelewatan sampai terlalu berisik Bu. Ibu juga udah nasihatin kami juga masih keras kepala, masih lanjutin lagi itu berisik-berisiknya. Kak Indah udah ngingetin aku, ibu udah ngingetin kami, tapi masih juga kami berisik. Itulah kenapa pakai si kambing itu datang ke pondok di Bu ya. Maaf ya Bu ya, katanya gitu. Di saat yang sama, Ima kan masih di situ juga, nangis juga, dia minta maaf ke mama ya. Dia mau maafin Ima ya Ma ya. Kemarin Ima udah kemerawaan juga. Padahal Mama udah ingatin Ima supaya jangan main terlalu malam, terlalu lama. Tapi Ima tetap aja lupa waktu sampai ngelanggar janji buat cepat pulang. Mama juga bilang kemarin Ima udah kemerawaan kali. Mungkin gara-gara inilah Pak Ibu. Mungkin kejadian kambing ini juga disebabkan karena sikap Ima juga nih Ma. Maafin Ima ya Ma, gitu. Nah, ngelihat anak-anak yang ngerasa bersalah ini, ibu sama mama pun langsung nenangin mereka. Udah nak, udah. Semua ini bukan salah kalian. Dah, anggap aja ini musibah. Namanya juga musibah kan, nggak ada yang tahu kapan ya kan. Kapan dia mau terjadi, dia mau menimpa siapa, nggak ada yang tahu. Udahlah, sian. Kita ikhlaskan aja semuanya ya. Tapi mama sama ibu berharap semoga dari kejadian ini kalian bisa belajar ya. Belajar jadi anak yang lebih baik lagi. Jangan kemerawaan, jangan keras kepala lagi tiap kali kami nasihatin ya. Lalulah bersikap baik dimanapun kalian berada ya. Semoga Allah selalu menjaga kita semua, kata si ibu dan mama. Dalah tuh akhirnya setelah semuanya udah mulai tenang, mereka balik ke pondokan masing-masing. Sedangkan Indah sama Ima langsung baliklah ke rumah mereka yang ada di desa. Lalu beberapa hari kemudian barulah mereka balik nih ke hutan untuk menggarap ladang dan ngebangun lagi pondok yang terbakar kemarin Pak. Dah dibangun, mulai kerja lagi kayak gitulah, mulai melanjutkan hidup. Nasib kambing di pondok mereka tuh macam mana Nadia? Betulan kebakar itu dia tadi. Jadi waktu bapak-bapak udah ngebakar semua, ditunggu sama mereka, dipastikan nggak ada yang keluar dari sana, udah jadi abu semua, udah runtuh jadi abu.
Ada yang tahu. Tadi yang bilang tak apa. Tapi yang jelas setelah kejadian itu, Wak, nggak ada lagi orang yang diliatin Kambe lagi. Nggak ada yang diteror lagi lah sama si Kambe itu. Dan kejadian ini tentunya betul-betul membekas sekali dalam benak mereka semua, baik keluarganya Indah ataupun Ima dan juga mamanya ya kan. Sampai akhirnya kisah ini disampaikan turun-temurun ke keturunan selanjutnya. Sampailah ke si Lia, Wawaknya, kita ini semua gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Neima dan juga keluarga temannya yang hampir celaka karena sosok Kambe ya kan. Sepanjang hidup rasa-rasanya itu adalah salah satu malam yang paling seram, paling mencekam dan paling dar-der-dor yang pernah mereka alami, yang pernah mereka rasakan. Meski ibu dan mama ini udah bilang kalau kejadian itu bukan salah mereka, tapi tetap aja Nenek Ima dan juga temannya si Nenek Indah ini ngerasa bersalah karena mereka sudah bersikap kemerawaan atau keras kepala. Dan kata Nenek Wawa, walaupun kami semua bisa selamat, tapi tetap aja kami harus mengorbankan pondoknya Indah ya kan, yang habis terbakar gitu loh. Pasti juga mereka sedih kali. Tapi berkat kejadian ini mereka jadi betul-betul belajar untuk mengubah sikap jadi yang lebih baik lagi, Wak. Inilah alasan kenapa di keluarganya Wawa kisah ini tuh terus disampaikan turun-temurun ke generasi-generasi selanjutnya. Nenek Ima nggak mau kejadian serupa ini terulang lagi. Biarpun sekarang zaman udah lebih modern dan mungkin teror Kambe udah nggak sebanyak dulu nih ha, tapi tetap aja sifat kemerawan atau keras kepala harus tetap dihindari. Semoga kita semua yang nonton kisah ini bisa mengambil pelajaran dari pengalamannya Nenek Ima nih, Wak ya. Pesanku, tetaplah berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun kalian berada. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen bawah gede dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.